Kita akan lihat terlebih dahulu tuntutan jaksa dalam kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir Yosua. Anda bisa juga lihat di layar kaca untuk terdakwa Ferdi Sambo. Perannya adalah memberi perintah kepada Eliezer dan Ricky Rizal untuk menembak Yosua, kemudian juga menembak kepala Yosua. Dan Anda tahu sendiri juga bagaimana tuntutan yang disampaikan, tapi kita akan lihat perannya terlebih dahulu. Kemudian juga memberi perintah mengamankan barang bukti kamera pengawas, otak penyusunan skenario pelecehan seksual. Tuntutannya adalah penjara seumur hidup. Kita sudah dengarkan pada pekan lalu. Hari Selasa pekan lalu disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Baik, ini dia hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban, kemudian juga memberikan duka mendalam kepada keluarga Yosua. Selain itu tentunya juga ada hal lain yang memberatkan karena dinilai berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, mencoreng nama baik institusi Polri. Memang disebutkan bahwa Ferdi Sambo ini sebagai seorang mantan Kadif Propam seharusnya kemudian menegakkan aturan, tapi malah ini yang dilakukan. Kemudian ini Ricky Rizal. Ajudan Ferdi Sambo perannya disebutkan melucuti senjata Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Kemudian sudah mengetahui rencana Sambo membunuh Yosua. Ada lagi perannya tidak menolak memanggil Richard Eliezer untuk menghadap Sambo. Melihat detik-detik penembakan dan tidak mencegahnya. Tuntutannya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah 8 tahun penjara dipotong masa penahanan. Kemudian kita lihat hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban, kemudian memberi duka mendalam kepada keluarga Yosua. Ini adalah hal yang memberatkan yang umum juga diberikan kepada para terdakwa lainnya. Kemudian juga sama dinilai berbelit-belit, ada juga dianggap berbohong dalam memberikan keterangan, kemudian tidak pantas dilakukan sebagai aparatur penegak hukum. Baik, itu tadi kita lihat tuntutan jaksa kepada 2 terdakwa. Dari total 3 terdakwa, satu lagi adalah Kuat Ma'ruf yang akan membacakan pledoinya ataupun juga nota pembelaannya besok. Pemirsa, tadi saat jeda Pak Kudri ini kemudian berbicara kepada saya bahwa ini merupakan tugas yang berat, tugas yang besar juga yang akan harus dilakukan oleh kuasa hukum Ricky Rizal. Pak Kudri menyebutkan Ricky Rizal ini ada di tempat dan waktu yang salah. Nanti kita akan dengarkan apa maksud dari pernyataan Pak Kudri. Tapi sebelum Pak Kudri menjelaskan, kita juga ingin sekali mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Erman Umar selaku kuasa hukum dari Ricky Rizal. Mungkin bisa diberikan Pak Erman bagaimana persiapannya jelang pembacaan pledoi esok, Pak. Silakan. Ya, menjelang pledoi esok kita sudah mempersiapkan, tapi memang belum final. Mungkin mudah-mudahan malam ini bisa selesai, Pak Putri, pledoi yang akan kita persiapkan. Intinya pledoi ini dengan segala hormat dan kepada pihak jaksa penuntut umum yang sudah menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal bersalah turut serta dalam dakwaan 340. Namun demikian kita berbeda tajam secara diametral antara penuntut umum dengan pihak kita. Ini adalah dengan simpati dan empati juga dari Ricky Rizal maupun tim penasihat hukum kepada keluarga Joshua. Akhirnya tentu juga mudah-mudahan almarhum mendapat tempat yang baik. Namun demikian, karena Ricky Rizal merasa bahwa dia tidak punya niat, dia tidak mendukung, dia menolak hal-hal yang diminta oleh Ferdi Sambo untuk melakukan sesuatu, melakukan sampai penembakan, itu sudah ditolak. Kalau disampaikan seolah-olah kejadian di Magelang melucutin senjata itu terlalu bombastis, terlalu jaksa sangat asumsi dan ilusi sekali. Karena udah jelas ada fakta, ada pertengkaran antara Kuat Ma'ruf dengan saudara Joshua. Akibat yang kita tidak tahu, Ricky tidak tahu karena dia dengan saudara Richard sedang berada di sekolah mengurus sekolah anaknya Sambo. Itu terjadi sesuatu hal yang antara Kuat Ma'ruf dengan Joshua. Kebetulan berhubungan dengan Ibu Putri. Ibu Putri sempat jatuh, kemudian menangis, diketahui oleh saksi Susi Kuat Ma'ruf pada saat dipanggil pulang Richard dengan terdakwa Ricky oleh si Ibu Putri,
sampai dia di rumah udah hampir jam lewat maghrib. Di bawah ya, rumahnya kan rumah tangga 2 lantai, di bawah kosong, naik ke atas, naik di atas di tangga, si Susinya menangis, ditanya dia nggak jawab, ibu sakit. Kemudian ketemu dengan Kuat menjelaskan tadi ada sesuatu terjadi nih, Joshua ini kita curigai, bolak-balik pas ditanya dia nggak mau jawab, kemudian sementara ibu menangis. Nah, kemudian itu yang Kuat, oh ada apa? Kemudian saya sampai, kata si Kuat, sampai mempersiapkan pisau supaya jangan naik lagi si Joshua. Nah, itu kan didengar oleh saudara Ricky. Ricky akhirnya masuk bertanya kepada si ibu, ada apa gitu kan? Ibu bilang malah ibu tidak menjelaskan ada pelecehan atau apa, tapi malah berbalik bertanya mana Joshua. Jadi kan tolong mengesan memanggil Joshua. Nah, kemudian masalah senjata itu kenapa dia? Si Kuat ini, Pak Kuat ini kan adalah seorang sipil, kemudian berani pakai pisau kayak Joshua. Ada kekhawatiran bagi si Ricky. Bisa aja nanti tersinggung atau bagaimana si Joshua nanti malah terjadi dia punya senjata, dia polisi gitu kan. Nah, dia untuk mengantisipasi jangan terjadi yang lebih kejadian yang tidak menginginkan lagi, akhirnya dia berinisiatif. Dan dilihat juga oleh saudara Richard, berinisiatif jangan terjadi, dia memitigasi. Karena di situ kan yang paling senior dari polisi, memang dia ada Richard, ada Joshua, ada si, itu dia yang paling, kalau si Kuat kan sipil. Jadi itu inisiatif dari tanpa dia diperintah. Tanpa dia dipinta Pak Sambo, karena Sambo kan tidak ada di situ. Yang ada Ibu Putri tidak pernah meminta dia untuk mengamankan senjata. Itu anunya dia. Ini itikat baiknya supaya nggak terjadi apa-apa. Nah, sementara itu dianggap melucutin. Padahal penyampaian saudara Sambo bahwa istrinya dilecehkan tuh itu besoknya, kan tanggal 8 baru mengetahui itu. Itu baru diketahui si Richard dari si Sambo menyampaikan kepada si Ricky tanggal 8 sore setelah sampai. Kenapa kok tanggal 7 kok seolah-olah si Ricky udah disebut melucutin, punya niat. Sebenarnya dia baru tahu aja pelecehan itu sudah sampai di Jakarta. Begitu juga masalah senjata. Senjata itu disampaikan kepada Joshua bahwa tadi karena kalian kelihatan bertengkar, kalian apa, kemudian saya amankan supaya tidak terjadi apa-apa. Itu si Joshua menjawab, ya nggak apa-apa bang. Nah, besoknya pulang ke Jakarta, itu dia tidak bermaksud menghindar. Senjata itu ditaruh di tempat si Joshua yang pernah berangkat dengan mobil itu dengan si ibu Sambo. Ternyata si Ricky karena dia penjaga rumah situ, dia naik mobil terakhir, dia membawa salah satu mobil. Ternyata Joshua mau ikut sama dia. Pasti Joshua selama ini nyaman dan baik dengan si Ricky. Justru dia malah bukan ke mobil yang satu lagi yang dia naik sejak dari Jakarta. Dia naik ke Ricky, itu membuktikan dia nyaman, tidak ada sesuatu hal antara dia dengan Ricky. Kemudian sampailah di Jakarta, di mobil pun ditanya sama Joshua. Benar ditanya sama Joshua, bang senjata tinggal nggak? Oh enggak, udah. Tadi saya kira kamu tadi mandi. Kemudian saya kan masih beresin rumah karena mengunci segala macam. Saya taruh di mobil sana, saya kira kamu di sana. Itu udah saya kasih tahu sama Richard, itu mau senjatanya Joshua sama sekalian stayer. Sampaikan, oh gitu bang, ya udah bang. Nah, dari mana? Seolah-olah udah punya niat, seolah mengawasin. Begitu juga ada pernyataan dalam tuntutan jaksa. Waktu berhenti di rest area, saya menjelang Cipali apa di mana itu karena si Ricky yang minta ke Patwal, tolong berhenti, saya mau pipis. Itu Joshua juga ikut pipis. Nah, dibilang tuh mengawasi Joshua. Kemudian yang ikut pipis juga si Richard juga ikut pipis. Nah, siapa mengawasin siapa? Jadi itu terlalu. Nah, itulah makanya saya terus terang aja Pak, dalam ini sangat kita ya terlepas ya kita tahu publik kan bagaimanapun rasa perasaan keadilan masyarakat itu kita hargain. Tetapi kita yang tahu persoalan persidangan ini, Pak Herman, bahwa dia pernah diminta untuk menembak, dia menolak. Dia minta backup, dia juga menolak. Nah, kemudian apakah salah juga? Apakah dia tidak bergerak untuk waktu disuruh panggil Richard? Karena dia juga harus berharap, karena ini katanya mau diklarifikasi kebenaran ini. Dia berharap ini jangan sampai jadi. Apalagi dia tidak pernah
disampaikan oleh Sambo ke dia akan ditembak di rumah dinas. Baik, Ada Pak Herman. suatu hal yang sangat tidak mungkin di mata dia seorang mak di rumah dinas. Jadi begitu juga waktu si Richard dipanggil, kenapa dia tidak menyampaikan, saya misalnya tadi diminta Sambo untuk menembak atau untuk apa gitu kan? Pasti dalam pikirannya ya secara psikologis inilah berat, dan ini bukan orang biasa. Kalau orang biasa mendengar kejadian ini bisa dia melapor keluar. Kalau ini dia masih polisi, ini pimpinan polisi yang lagi marah. Baik. Dan dia kalau menyampaikan itu bisa aja terjadi yang lebih sulit nanti. Baik, Pak Herman. Lebih rumit terjadi sama dia sehingga jadi tidak ada niat, tidak ada yang jelas itu dalam permintaan itu ditolak. Kan? Baik. Dan tidak ada upaya seolah-olah kalau menyangkut masa 340 atau 338, unsur itu selain dengan dia menolak, pasti dia tidak ada mens rea, tidak ada niat. Kemudian dia tidak ada upaya atau mengambil si Joshua, mendorong Joshua, atau mencari pistol lagi, atau pisau untuk memaksa si Joshua dihadapkan kepada. Baik, Pak Herman. Ya, kami hentikan mungkin sampai di poin itu terlebih dahulu. Nanti mungkin akan mendengarkan pandangan ataupun juga pendapat dari Mas Febri dan juga dari Pak Kudri Sitompul. Mas Febri, bagaimana melihatnya? Setidaknya kita sudah dapat gambaran apa yang akan disampaikan besok oleh kuasa hukum dari Ricky Rizal ini. Setidaknya tadi kita sudah mendengarkan bahwa diyakinkan tidak ada faktor, tidak ada niat, yaitu untuk bisa melakukan pembunuhan, tidak mendukung pembunuhan ini, juga bahkan yang disampaikan oleh jaksa bahwa melucuti senjata dari Brigadir Yosua itu juga terlalu bombastis, karena ternyata Ricky ini punya alasan sendiri mengapa berinisiatif untuk mengamankan senjata Yosua sebagai bentuk upaya mitigasi, bahkan juga tidak ada yang namanya mengawasi Yosua ketika ke kamar kecil. Setidaknya itu yang bisa kita sarikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Mas Febri. Ya, Mbak Putri. Karena tadi saya kurang begitu jelas mendengar apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ricky Rizal, mungkin saya mengambil poin terhadap pledoi yang akan disampaikan oleh para terdakwa di dalam persidangan. Tentunya ini adalah sebuah retorika persidangan, sebuah seni, sebuah art yang harus dilalui dalam media Rizal untuk berlomba meyakinkan daripada hakim. Untuk mempengaruhi nanti hakim akan memutuskan seperti apa. Namun kita berpatokan terhadap dakwaan dan juga tuntutan. Jaksa juga membuktikan apa yang dituntutkan kepada terdakwa. Intinya adalah bahwa tidak mungkin seorang terdakwa, seorang tertuntut ini dihadirkan di media hijau kalau tidak melakukan sesuatu hal. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau memang dikatakan Ricky ini tidak melakukan sesuatu hal yang membantu mungkin juga membantu melakukan tindak pidana. Untuk apa satupun dia melakukan perampasan ataupun pengamanan senjata Yosua. Apakah itu sesuai tupoksinya dia? Yang pertama. Yang kedua, ada hal-hal yang sangat krusial adalah dia mengambil secara melawan hukum, yaitu dalam hal ini mencuri uang yang ada di rekening Yosua. Dan kemudian terkait Pak Sambo juga dituntut seumur hidup. Keluarga sangat bersedih, keluarga sangat menyayangkan. Seharusnya dituntut semaksimal mungkin. Begitu juga halnya dengan Ibu PC, karena yang meringankan terhadap terdakwa ini dalam hal ini Ibu PC adalah sesuatu hal yang di luar daripada norma hukum, namun sesuatu hal yang ada di masyarakat, social justice begitu. Masyarakat menunggu sebuah keadilan. Ini tidak akan terjadi kalau memang Ibu PC tidak mengadukan sesuatu hal yang tidak. Kata seperti itu. Lalu saya juga sedikit menyangka terkait tadi yang Pak Fudri sampaikan bahwa ada pemerkosaan. Kami tidak sepaham, tidak sependapat sampai hari ini. Yang kami ketahui adalah tidak pernah ada pelecehan, tidak pernah ada pemerkosaan, tidak pernah lagi ada sesuatu hal yang dilakukan, sesuatu hal yang buruk daripada anak klien kami. Sampai hari ini tidak dibuktikan secara ilmiah. Bukti apa yang disajikan di persidangan. Kemudian di dalam pembelaan nanti Pak Freddy Sambo apakah akan mengikuti alur tuntutan daripada jaksa, bukan pelecehan dan juga bukan pemerkosaan, bahkan jaksa menyimpulkan adanya sebuah perselingkuhan. Nah, apakah Pak FS ini akan mengikuti alur tuntutan atau konsisten dengan apa yang telah disampaikannya? Kita lihat saja nanti. Namun kami tetap berharap bahwa semua hal yang ditudingkan negatif terhadap anak daripada klien kami ini harus dibersihkan karena tidak pernah ada bukti yang real sampai hari ini. Tidak ada fakta di persidangan yang terungkap. Dalam hal ini pelecehan, pemerkosaan, apalagi perselingkuhan. Itu yang harus
luruskan. Begitu Mbak Putri. Baik, Mas Febri, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita dengarkan tanggapan Pak Herman, Pak Kudri juga, tapi kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan dan Pak Kudri bisa berikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Herman atau juga mungkin Mas Febri. Tadi karena Pak Kudri juga mengatakan kepada saya yang sempat saya bocorkan juga kepada pemirsa bahwa ini Ricky Rizal ada di waktu dan juga tempat yang salah. Iya, saya katakan kenapa Ricky Rizal itu dia berada di tempat dan waktu yang bersalah. Karena dia ada di dalam peristiwa, serangkaian peristiwa itu, dia bukan karena keinginan bebasnya dia. Dia di situ karena memang tugasnya dia seperti itu. Ya, sama juga sebenarnya kalau misalnya itu penjaga pintu kereta api. Mungkin dia kayak ini ya, kurang lebih sama. Jadi dia ada di dalam peristiwa itu bukan karena keinginan pribadi, keinginan bebasnya, tetapi karena tugasnya dia ada di situ. Nah, di dalam pidana ya, yang dilihat itu adalah tindakan fisik, ya yang dilihat. Tetapi karena manusia itu ada pikiran, ya bukan robot, maka mesti dicari kenapa dia ada fisik di situ, kenapa dia bertindak begitu, kan mesti ada di ini. Nah, itu yang kesulitan kita ya, termasuk hakim harus membuktikan sebenarnya apa sih maksudnya orang itu sebenarnya. Nah, itu kan bisa kita lihat dari perbuatannya, kata-katanya. Misalnya di dalam konteks Ricky ini, bahwa dia kalau misalnya penasihat hukumnya menyatakan bahwa Ricky itu tidak ikut perencanaan, bisa mengerti karena Ricky itu udah bilang saya nggak kuat. Artinya dia nggak setuju dengan perencanaan itu, pembunuhan. Apakah itu mau perencanaan pembunuhan berencana atau pembunuhan? Itu dia sebenarnya secara pribadi dia udah nggak mau. Karena bukan. Nah, kan ada teori yang menyatakan bahwa meeting of mind di dalam penyertaan tadi udah disampaikan oleh penasihat hukum ya, untuk penyertaan Delniman itu kan sebenarnya harus ada kesepakatan antara ke orang yang terlibat itu. Kesepakatan itu tidak harus diucapkan secara verbal atau tertulis ya. Tetapi kalau masing-masing pihak sudah mengerti apa yang mesti dilakukan, itu dianggap sudah kesepakatan, meeting of mind. Nah, tetapi untuk misalnya yang agak uniknya bagi Ricky itu secara secara keinginan pribadinya dia udah nggak mau melakukan tindakan, tetapi secara fisiknya dia ada di situ, ya kan, ikut semua rangkaian dari Magelang ke di Saguling sampai di Duren 3. Jadi ada pertentangan batin antara pikiran dia dengan apa yang dia lakukan, ya itu saya kalau mengikuti itu yang coba dijelaskan oleh saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh ini, ya. Jadi ada pertentangan batin antara keinginan pribadinya dengan apa yang dia lakukan. Nah, tetapi di sisi lain penuntut umum ya menganggap peristiwa ini seperti ban berjalan di dalam pabrik. Ya, ini peristiwa terjadi pembunuhan karena ada A, ada B, ya karena ada di peristiwa di Magelang di mana si Ricky itu mengamankan senjata, kemudian dia ikut di Saguling padahal tugasnya bukan di situ. Kenapa dia ikut ke Duren 3 padahal dia harus kembali, kenapa dia ikut? Ya, itu kan misalnya dia bilang, "Coba Ricky kamu antarkan," itu kan perintahnya Putri, "Coba kamu antarkan saya ini." Nah, dan kebiasaannya, kenapa misalnya Ibu Putri itu melakukan isoman di Bangka, di Bangka, di Kemang Bangka atau di Bangka, Jalan Bangka, kenapa itu? Itu kan Ricky tidak mempunyai pilihan yang bebas. Ya, memang ya orang akan mudah mengatakan, "Oh, sebagai bawahan, ya kan, bisa saja kamu menolak." Nah, tetapi di dalam posisi tertentu, apalagi misalnya secara mental ya, itu ya ajudan-ajudan yang pangkatnya terlalu rendah dengan yang paling tinggi gitu, susah dia melepaskan secara mental gitu ya. Memang orang secara umum bilang, "Loh, kamu kan bisa aja menolak, itu kan bukan perintah, itu kan bukan tugasnya polisi," apalagi itu. Memang bisa mudah orang mengatakan begitu, tetapi dalam faktanya sulit.
ya apa yang seperti dikatakan oleh penasehat ahli yang itu akan sulit. Nah disitulah keyakinannya hakim, ya kan. Apakah juga bentuk itu ya dalam keadaan itu yang menyebabkan tuntutan jaksa penuntut umum tidak berat. Iya kan, karena dia bilang ya walaupun ada dia serta, ya, misalnya begini, ini kan pembunuhan berencana karena ikut serta, ya artinya semua unsur-unsur di dalam pasal yang dituduhkan, pasal 340 itu harus dimiliki oleh si pelakunya, semua pelaku-pelaku ya. Jadi kan ada, jadi itu ada dader, ada middle dader, ada seterusnya. Semuanya harus sama, dia mempunyai unsur. Nah sekarang di dalam kasus yang lain misalnya dalam pasal 170 KUHP yang lama ya, dia itu pengeroyokan. Pengeroyokan belum tentu orang melakukan mukul, gitu, tetapi dia ada di situ, ya dianggap itu. Nah itu berbeda dengan pasal 55 penyertaan. Nah pasal penyertaan 55 dia dari niat semua unsur itu harus dipenuhi. Nah di sini perbedaan antara penuntut umum, ya penuntut umum dengan penasihat hukum. Penasihat hukum bilang bahwa dia itu bukan seperti gambaran jaksa penuntut umum seperti berjalan di dalam pabrik. Kalau nggak ada C, ya nggak akan ada D gitu. Itu bukan sebab akibat yang kayak gitu. Nah jadi ya saya kira ini untuk tapi ya untuk publik itu nggak akan mengerti seperti tadi. Publik itu hanya bicara soal hati nurani aja. Nah di dalam yang saya ikutin ya, tapi saya bukan ini pengamat media, tapi apa yang saya ikutin beberapa ada yang itu ya, ini masyarakat terbelah terhadap Ricky, ya kan, ya dia terhadap juga Eliezer. Loh kasihan nih orang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, menurut ya seorang bisa bilang, wah ini kamu nggak usah ikutin dong. Orang bisa, tapi kalau orang dalam posisi ini belum tentu ini. Jadi menurut saya masyarakat itu terbelah untuk Ricky. Baik, Pak Herman juga mungkin terakhir tadi apalagi Pak Kudri sudah mengatakan ataupun juga sudah menjelaskan mengenai faktor penyertaan di sini. Mungkin terakhir closing statement juga singkat dari Pak Herman. Kalau saya kesimpulannya gini aja Mbak, jadi kita hargain jaksa, tetapi apa yang saya bilang bahwa karena kita juga mengerti bahwa prinsip kita juga begini Mbak, tegakkan keadilan selagi tuntut. Oke, kita tegakkan keadilan buat saudara Joshua, kita tegakkan keadilan, tapi kepada klien saya merasa juga harus ditegakkan gitu. Oleh karena itu saya berbilang jangan judul dari saya pledoi saya juga menghindari peradilan sesat. Jadi oleh karena itu saya tidak mau juga ini. Bukan berarti kita seolah mau benar sendiri, tidak. Tapi fakta persidangan itu yang kita lihat Pak. Oleh karena itu ya kita serahkanlah kepada majelis hakim. Yang jelas permintaan kami itu bahwa kita pengen si Ricky Rizal harus dibebaskan dari segala hukuman. Karena tidak terbukti unsur-unsur yang terpenuhi baik 340 Yunto masalah turut serta itu. Oleh karena itu demi supaya tidak tersesat dan menzalimin itu dari persi kita, silakan publik atau silakan pihak kejaksaan, begitu juga pihak penasihat hukum terdakwa, ya kita sama-sama berjuang Pak, sama-sama berjuang Pak untuk keadilan. Baik Pak Herman, kita akan tunggu dan kita akan dengarkan besok pledoi yang disampaikan. Terakhir penutup singkat juga dari Mas Febri, silakan Mas Febri. Ya tentunya yang pertama selamat berjuang kepada rekan advokat senior yang memperjuangkan hak kliennya. Yang kedua harapan kami kepada Pak Kapolri supaya polisi yang terlibat dalam hal ini segera dipecat. Karena kenapa? Menurut hemat kami karena sudah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai tuntutan jaksa, ini sudah tidak pantas lagi mengemban sebagai seorang pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat juga butuh keadilan secara sosial justice. Masyarakat ingin sebuah keadilan di negara ini betul-betul keadilan untuk masyarakat dan hukum menjadi panglima. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Mas Febri dan juga Pak Herman. Terima kasih, singkat saja terakhir mungkin untuk Pak Kudri. Ya saya kira begini, ini tugas yang berat buat hakim ya, harus mendengar penuntut umum dan ini dari penasihat hukum bahwa apa yang diputus bahwa kelihatannya bahwa
terbukti bahwa pembunuhan berencana itu adalah sudah terbukti, itu sudah cukup. Hanya sekarang kan masalah soal berat ringannya itu ya. Di sini saya kira hakim ya sangat berat sekali dengan memperhatikan keputusan-keputusan yang lalu ya, ya di mana misalnya dalam peristiwa pidana seperti ini ya hukumannya apa gitu ya. Memang di dalam pidana itu tidak ada penafsiran analogi. Kita tidak bisa suatu perkara yang sama itu disamakan dengan perkara lain. Tetapi disinilah hakim itu kita pengen lihat rasa keadilan di mana dia harus memperhatikan keadilan korban ya, keadilan masyarakat juga dan keadilan terhadap para terdakwa. Di situ disitulah beratnya bahwa hakim untuk memutus bahwa memutus mengenai hukuman. Kira-kira hukuman yang setimpal ini apa? Ya, kalau misalnya sudah terbukti ini sudah nggak ada ini. Semua kita bilang mengakui sudah terbukti pembunuhan berencana. Hanya masalah hukumannya itu saya kira kembali seperti saya katakan hakim itu mempertimbangkan dengan segala aspek dengan memperhatikan putusan-putusan perkara yang hampir sejenis dengan peristiwa ini. Baik Pak Kudri. Terima kasih Pak Kudri sudah memberikan pandangannya. Kita akan terus tunggu besok tentunya.